Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara menulis teks editorial. Sebelum kita menulis teks editorial, kita harus paham terlebih dahulu tentang struktur teks editorial. Di dalam teks editorial itu ada 3 struktur yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum menulis teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu, bagian pendahuluan editorial yang berfungsi mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pada paragraf ini berisi pernyataan umum dari isu-isu atau gambaran yang telah kalian pilih untuk dijadikan teks editorial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi, pada paragraf ini berupa argumen dari paragraf pertama atau dari isu-isu yang telah dibuat. Terakhir, ada penegasan berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Pada bagian ini, redaksi memberikan harapan kepada pihak terkait dalam mengatasi persoalan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama, pilihlah isu-isu terkini. Artinya, peristiwa yang kontroversial, aktual, dan fenomenal. Selanjutnya, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah dibuat. Misalnya, dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel jurnal. Selanjutnya, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Nah, di sini ada argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Dan buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Terakhir, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Terakhir, syarat teks editorial. 1. Judul menggambarkan isi. 2. Struktur teks editorial lengkap. Ada tesis, argumen, dan penegasan. Selanjutnya, isu aktual tepat sesuai dengan isi berita. Selanjutnya, argumen-argumennya mencukupi. Argumen disertai dengan fakta pendukung atau alasan logis. Dan saran rekomendasi yang diberikan bisa menjadi solusi dan praktis. Nah, inilah syarat-syarat teks editorial yang harus kalian pahami dan kalian mengerti sebelum menerapkannya di lapangan. Ya. Terima kasih, like and subscribe ya.